Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya, yang mahal nilainya. Kalau kita sakit tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita mengharapkan perhatian dari orang lain, dan kita hanya bisa melakukan rintihan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah ya, dalam penyesalan dan dalam harapan, dan sambil berbaring di tempat tidur. Dan moga-moga Allah juga menganugerahkan keimanan sebagai bekal mengarungi kehidupan di alam modern ini. Kalau keimanan Allah cabut, maka orang yang sehat, orang muslim yang sehat itu tidak bisa sujud ya. Keluar masuk gym olahraga tapi dia tidak bisa ruku, meskipun sehat, dicabut oleh Allah keimanannya itu ya. Dan moga-moga Allah menganugerahkan rasa cinta di relung-relung hati kita, sehingga dengan rasa cinta itu, dengan keimanan yang tak ternilai harganya itu, dan juga dengan kesehatan yang sangat mahal, kita mengarungi ya kehidupan modern yang fana ini, dalam kehidupan dunia al-hayatul faniyah. Semoga kita hidup dalam alam yang fana ini di Indonesia kita yang kita cintai, selamat menuju dan menyeberang alam akhirat yang kekal selama-lamanya, yang tidak pernah mati lagi. Kita hidup selama-lamanya dalam alam yang kekal, al-hayatul baqiyah. Semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin ngomong panjang ya, setelah kemarin menyaksikan sambutan pelepasan yang bukan sambutan ya, pelepasan yang mengharu biru terhadap Anies Baswedan yang baru saja menunaikan amanahnya selama 5 tahun menjadi gubernur DKI, dan dia menyelesaikannya 5 tahunnya sebagaimana janjinya. Dia tidak mengikuti ajakan Prabowo menjadi calon wakil presiden Prabowo saat itu, tapi dia ingin menuntaskan janjinya 5 tahun. Dan alhamdulillah dia tidak tergoda oleh tipuan dunia, tipuan kekuasaan yang bisa meruntuhkan kredibilitas dia sebagai seorang muslim dan seorang pemimpin bangsa di masa depan. Anies Baswedan. Mungkin saya mau bicara tidak sistematis ya, dan ini juga peralatannya sederhana. Ini pakai boya, kita tempelin di ujung batang pisang supaya dekat dengan ini. Nanti enggak saya edit, langsung kita muat ya. Dan pencahayaannya ciptaan Allah, yaitu matahari pagi jam 7:04 waktu Indonesia, Parung ya, Bogor, Indonesia, Jawa Barat. Saya mau mulai dari mana ya? Saya mungkin akan bicara ngomong 1 jam mungkin ya, 1 jam dan tidak sistematis. Atau saya mau bicara dulu, saya akan membahas Anies Baswedan di mata seorang pedagang. Saya kan tukang donat. Singkat cerita, 3 April hari Rabu, bukan 3 April, 7 April hari Rabu 2016 ya, kita mulai ya. Sebelum 2017 Anies dipilih jadi presiden. Pikiran saya itu Anies itu udah presiden aja. Sebelum dia dipilih jadi menang sebagai gubernur 2016 tanggal 7 April. Pertama kalinya dalam hidup saya mendorong gerobak ya. Mendorong dalam pengertian sebenarnya dagang. Waktu usia saya 55 tahun ya, 2016. Karena saya lahir 29 Agustus 1961. Yang saya jual waktu itu, ini saya kaitkan dengan Anies nanti ya. Yang saya jual pertama kali adalah bubur kacang hijau, yang saya belajar dari tukang bubur kacang hijau, dan sekaligus saya
jualan cilok di gerobak yang sama, menjual 2 produk, kacang hijau dan cilok. Cilok saya belajar sama tukang cilok, jadi bikinan saya dua-duanya, cilok sama bubur kacang hijau. Dan singkat cerita 4.11 dagangan itu saya tinggalkan dan saya pergi ke Monas ya. Pergi ke Monas ya, masih dalam tahun yang sama, tetapi waktu itu saya sudah jualan donat ya, sudah berganti donat. Dan kemudian sampailah saya 4 November tahun 2016 ya, berkumpul bersama umat Islam yang lain di Monas ya. Dan yang lebih spektakuler tentu adalah 22 Desember 2016 ya. Masih usia saya 55 tahun. Saya tidak dagang donat, saya tidak dagang kacang hijau, saya tidak dagang cilok. Tapi waktu itu saya dagang bubur ayam. Jadi pagi-pagi hari Jumat saya tidak jualan bubur ayam. Sudah saya rencanakan hari Kamis sebelumnya. Dan saya tidak jualan, saya naik kereta. Turun bukan di Istiqlal, tapi saya turun di Gondang Dia dan kemudian jalan melalui Masjid Jud Mutia, terus ke Menteng Raya. Sudah banyak masa di situ. Terus lihat patung Pak Tani, sudah mulai padat jamaah datang, yang kemudian kata Google hitungannya itu 7,5 juta orang hadir pada hari Jumat itu, Jumat pagi. Dan saya terhenti di depan kedutaan besar Amerika di Medan Merdeka Selatan. Tidak lama dari waktu itu sedang dibangun 8 lantai kedutaan besar Amerika, dan setelah kedutaan besar Amerika itu kelihatan di sana balai kota ya, bukan kantor Anies Baswedan karena dia belum jadi gubernur saat 212. Dan yang menggetarkan tentu adalah sholat Jumat ya. Sholat Jumat hari itu hujan deras, hujan kasih sayang sangat deras sehingga luar dalam jamaah itu basah oleh air. Dan tentu saja ya, pemandangannya ya, yang paling penting adalah setelah hujan itu orang memeras sejadah masing-masing. Tapi yang kita dahsyat yang saya ingat adalah khutbah ya dari Habib Rizik Syihab yang begitu lantang, begitu mantap, begitu tegas, begitu berani ya. Hampir sejam kalau tidak salah ya. Tapi suara wajahnya tidak ada, tapi suaranya sangat jelas. Itulah peristiwa yang kemudian disebut orang sebagai 212. Saya masih jualan bubur ayam dan Anies belum jadi gubernur, tapi kemudian jasa, dorongan atau kemudian pidato-pidato, ceramah-ceramah Habib Rizik itu diarahkan untuk mendukung Anies Baswedan melawan Ahok kalau tidak salah ya, Ahok dan Jarot ya. Dan seluruh survei menyingkirkan Anies dari survei dan tidak masuk hitungan. Anies pasti kalah menurut survei, tetapi takdir Allah berlaku ya. Kita manusia hanya menerima takdir Allah yang berlaku itu. Anies kemudian terbukti berhasil menggulingkan gubernur sebelumnya dan dia menjadi gubernur, dilantik 16 Oktober 2017 dan kemarin berakhir 16 Oktober 2022. 5 tahun dia menjadi gubernur. Sayang saya bukan warga DKI ya, bukan warga DKI, tapi saya warga Bogor yang kemudian
di Bogor ini ada 2 bupati yang masuk penjara. Satu Rahmat Yasin dari P3 dan kemudian diganti oleh adik kandungnya Ade Yasin yang sekarang juga berurusan dengan KPK, dan dua-duanya nasibnya berbeda dengan Anies, masuk penjara karena persoalan keuangan, sementara Anies Baswedan laporan keuangannya adalah apa itu istilahnya itu wajar tanpa pengecualian, WTP ya, 5 tahun berturut-turut ya. Menurut institusi resmi berarti dia selamat dari segi keuangan, tapi lawan-lawan politiknya tentu memasang tali-tali lasso untuk menjerat leher Anies Baswedan dengan formula E. Meskipun orang sudah menduga, orang sudah bisa memastikan Anies tidak mendapatkan uang, tidak menerima uang yang akan menjerumuskan dia ke balik jeruji besi sebagaimana gratifikasi yang diterima oleh Rahmat Yasin dan juga Ade Yasin. Satu prestasi atau satu masa yang oleh Anies Baswedan selama 5 tahun dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan kepemimpinan yang ramah, kepemimpinan yang lembut, kepemimpinannya yang egaliter, setara, dan menegakkan keadilan sosial bagi semua dan tidak memperkaya diri sendiri meskipun kekayaannya yang saya lihat itu di LKPHN ya, itu sekitar hampir 11 miliar ya. Ya belum apa-apa dibanding kekayaan Prabowo yang berapa itu 2,3 triliun ya, atau kekayaan Luhut itu hampir 70 kali lipat besarnya dari Anies, yaitu 700 hampir 800 miliar. Luhut Binsar Panjaitan, menteri Marifest di era pemerintahan Jokowi yang hidup sejaman dengan Anies, dan juga Prabowo menteri pertahanan, kekayaannya sampai segitu banyak yang hidup sejaman dengan Anies Baswedan, dan juga Mahfud kekayaannya itu sampai 26 miliar. Padahal dia tadinya seorang dosen yang duitnya nggak banyak, dosen di Jogja. Tapi dengan politik uangnya Pak Mahfud menggelembung ya kita nggak tahu lah urusan dia. Tapi juga di masa Anies Baswedan saya menyaksikan banyak orang keluar masuk penjara. Orang keluar masuk penjara ada yang karena korupsi, dan juga banyak yang karena karena kritik-kritik mereka terhadap kekuasaan. Saya lihat banyak orang masuk penjara. Ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ada Syahganda Nainggolan, kemudian ada Anton Permana, ada Ruslan Buton, ada Jumhur Hidayat, ada siapa lagi itu, ada banyak ya, ada Ustadz Alfian Tanjung, luar biasa ya. Dan entah berapa ratus atau berapa ribu orang yang kalau menurut hitungan Ustadz Alfian Tanjung masih ada 3.000 yang dipenjara. 3.000, saya nggak tahu apa betul apa enggak, tapi menunjukkan bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintahan itu bisa masuk penjara, sebagaimana Gus Nur yang terakhir untuk kedua kalinya dia ditahan bersama Bambang Tri ya. Jadi kalau di zaman SBY dan di zaman Gus Dur dan di zaman Habibie itu tidak ada orang yang dipenjara ya. Mengkritik presiden sekeras-kerasnya tidak ada yang ditangkap, tetapi di era sekarang, di era Anies Baswedan itu mengkritik pemerintahan itu masuk penjara. Bukan mengkritik Anies Baswedan ya, mengkritik yang lain. Yang nggak usah disebutin, semua juga udah tahu ya kan. Jadi saya melihat kontras kepemimpinan Anies Baswedan berbeda dengan Ganjar yang katanya di masa kepemimpinan Ganjar sebagai gubernur itu daerah miskin bertambah, orang miskin bertambah. Tapi di era kepemimpinan Anies Baswedan yang orang-orang Jakarta yang tinggal di DKI itu orang-orang kaya itu bertambah.
ya kekayaan pejabat-pejabat itu. Luar biasa. Saya ngomong apa jelas. Oh ya, tentang yang saya alami ya. Akhirnya saya kemudian setelah Anies Baswedan terpilih ya, dilantik jadi apa itu? Jadi gubernur DKI. Saya masuk DKI. Belajar bahasa Arab di DKI di Bambu Apus ya. Di Bambu Apus di awal-awal kepemimpinan Anies Baswedan tahun 2017 saya belajar bahasa Arab di Ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus dekat Palem Kartika itu ya. Di sana saya belajar bahasa Arab hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 kali ya, dalam seminggu jam 1 siang sampai jam 6. Sabtu, Minggu libur, dan Sabtu, Minggu itu saya khusus jualan donat kentang. Bikinan saya sendiri, keliling sampai dari Bambu Apus tempat kontrakan saya sampai ke kadang-kadang sampai ke Lubang Buaya. Keliling melewati Hanura, melewati gedung Hanura, melewati rumahnya Tri Sutrisno, melewati rumah jenderal-jenderal itu di Palem Kartika itu. Jadi kalau Sabtu Minggu saya jualan donat dan ini jualan donat kentang awalnya, mendorong gerobak, berjalan kaki dari jam 7 nanti pulang jam 5 atau jam 4 sore setiap Sabtu dan setiap hari Minggu saat kuliah bahasa Arab itu tidak libur ya. Dan tentu Anies Baswedan tidak tahu ya. Saya beroperasi, saya belajar dan saya berdagang di wilayah DKI Jakarta, di Jakarta Timur ya. Dan ketika saya ngurus OKOC untuk mendapatkan gerobak yang lebih bagus, katanya ada program di kelurahan OKOC untuk pedagang ada gerobak baru. Ketika mau saya urus tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan orang DKI, KTP saya adalah Bogor. Jadi tertutuplah saya mendapat gerobak. Kesedihan itu terasa nyata buat saya sebagai pedagang yang saya bawa gerobak dari Parung dengan GoBox dari Gojek itu GoBox, gerobak itu masuk ya. Itu harganya aja dari Parung ke mana itu ke Bambu Apus Jakarta Timur ongkosnya 400.000 waktu itu, dibantu sama adik kandung saya bayarin membawa gerobak itu lewat GoBox. Berjuang saya di DKI, dagang dan mencoba meraih peruntungan mengambil gerobak dari program OKOC, tidak berhasil karena saya bukan warga DKI. Dan terus saya amati sedikit demi sedikit perjalanan sejarah proses-proses sosial politik ya di Indonesia ini sampai kemudian saya dengar Habib Rizik tidak bisa pulang ya setelah terpilihnya Anies yang dia dukung secara total ya. Habib Rizik mendukung Anies ya. Dan orang memilih Anies karena seruan seorang Habib Rizik, meskipun diklaim bahwa partai-partai lain juga bekerja keras, Gerindra dan lain-lain, PKS, tapi Habib Rizik adalah tokoh yang tidak bisa disingkirkan dalam proses-proses kemenangan politis ya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Pertarungan yang sangat brutal ya, karena melibatkan dana yang besar dari pihak sana. Dengan segala macam, mengerahkan lembaga survei, semuanya menyudutkan Anies ya. Dan juga hampir tidak terbatas guyuran dana untuk memenangkan Ahok. Dan kemudian Ahok ya di penjara, langit berubah cuacanya, angin berhembus ke masa depan, dan laut selalu bergelombang. Anies kemudian berjuang sebagai gubernur DKI Jakarta yang kemarin alhamdulillah dia sudah selesaikan
selama 5 tahun. Tetapi meskipun dia sukses, dipuji banyak orang, dipuji para pengamat Anies Baswedan, tapi nasib saya tidak berubah. Sekarang saya jualan mie ayam. Mie ayam, mie-nya bikin sendiri, semur ayamnya saya bikin sendiri. Ya itulah ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Tapi setidak-tidaknya saya bisa memberikan satu bantuan sedikit ya, menyalurkan donasi dari penonton pesantren Ojo Lali, sehingga pedagang-pedagang sini sudah ada 28 gerobak yang kita berikan cuma-cuma ya. Gerobak dengan program Grodol, gerobak dakwah pesantren Ojo Lali ya. Saya nggak punya uang karena saya juga mencari uang. Sumber penghasilan saya hanya 2, satu jualan mie ayam sekarang dan juga gaji bulanan dari Google AdSense ya. Alhamdulillah bulan ini, bulan apa ini, Oktober itu tanggal 23 gajian, nanti gajian saya lumayan 6 juta ya. Dulu zaman Prabowo oh iya, waktu Anies masih gubernur, saya nggak lama saya cuti dari mata kuliah bahasa Arab, harusnya satu setengah tahun lagi, tapi karena keuangan sangat susah bertahan sambil belajar sambil jualan dan tidak ada yang ngirimin uang, Anies Baswedan juga nggak ngirimin uang. Aja saya terpaksa cuti dulu ya, baru baru level persiapan, bukan mustawa awal terus mustawa tsani awal, sama sebelumnya persiapan ya, dengan nilainya 2 semester tuh mumtaz ya, alhamdulillah. Tapi karena kesulitan ekonomi membuat saya harus pulang ya, untuk menghidupkan majelis yang saya tinggalkan untuk sholat jamaah. 28 Oktober 2018 saya tiba kembali di Parung ya, dengan perasaan semacam hampir menyerah menghadapi kehidupan yang keras dan sulit ya. Ilmu tidak tuntas bahasa Arab ya, uang juga tidak ada. Tapi Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya ya. Kemudian video saya pertama viral dan mengubah segalanya. 24 Desember 2018 video saya viral. Saya kasih judul waktu itu mengharukan, Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Saya upload 24 Desember 2018 saat saya masih jualan donat, tapi jualan donatnya sekarang pindah dari Bambu Apus dari Jawa Timur ke komplek di sini, di perapatan di situ, perapatan dekat pos jaga di komplek Griau Branwir. Jam 6 sampai jam 9 itu saya jual donat bikinan saya sendiri 2 kilo, 2 kali 160 jadi 120 donat kentang saya bikin sendiri setiap hari, tidak ada liburnya kecuali Jumat libur. Dan kemudian video pertama itu viral ya, dengan izin Allah selama 7 hari. Jadi 31 Desember anak saya bilang, tiga-tiganya ribut milenial, Pak video Bapak viral. Mereka ribut ya. Saya tanya, apaan viral itu? Itu loh Pak, video Bapak yang Rocky Gerung tuh viral, diomongin di Twitter dan di IG, dikomentari Pak. Oh ya, Twitter saya tahu, terus saya nanya, IG apaan IG? Kata anak saya, IG itu Instagram Pak. Instagram. Ya dunia saya adalah bukan dunia YouTube, dunia donat ya, maklum. Terus itu saya sudah punya channel YouTube sejak 2012 untuk mendokumentasikan anak-anak setoran ngaji Fatihah, Al-Ikhlas, anak-anak umur 10, anak-anak SD. Karena saya membangun pesantren Ojo Lali di rumah, namanya pesantren Ojo Lali, tapi ngajinya di teras rumah di bawah ya. Terus kita rekam, dan channel YouTube itu dibuatkan oleh anak saya, itu sudah sejak 2012
2012 dan sampai 2018 sebelum viral itu subscribernya nggak sampai 40 selama 6 tahun. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 6 tahun subscribernya 38 subscriber. Kemudian karena viral subscriber dalam 7 hari itu naik langsung menjadi 2.000 subscriber. Dan ternyata diurus bisa dimonetisasi ya. Ada uangnya Pak katanya. Oh ya. Tapi saya kemudian bikin video yang kedua. Saya ajak Rocky Gerung masuk Islam ya. Ini di zaman Anies Baswedan baru mulai jadi gubernur kan. Baru setahun dia jadi gubernur dan belum saya perhatikan soal Anies. Yang saya perhatikan adalah kalau nggak salah Prabowo ya sama Rocky Gerung ya. Terus saya bikin Rocky Gerung baru naik daun setelah masuk pertama kali di ILC Indonesian Liars Club ya. Terus saya bikin lagi tanggal 31 Desember 2018 itu. Judulnya Rocky Gerung masuk Islam. Semesta berguncang. Tukang donat bikin video ngajak orang masuk Islam. Nggak jelas karena juga saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya kan? Ngajak dia bersyahadat supaya sukses selamat di dunia sampai akhir. Masuk Islam nggak ada cara lain meskipun dia pintar ya. Kalau nggak masuk Islam percuma gitu. Kira-kira gitu bahasa kasarnya. Tapi saya coba bikin agak lebih canggih supaya kelihatan pintar. Kita pakai referensi pemikir-pemikir Islam dari Andalusia, Spanyol, Ibnu Rushd, dan pemikir dari Persia ya kan, atau pakai ya begitulah, pakai hukum Pareto, sosiolog dari Itali itu supaya kelihatan pintar gitu loh. Dikasih gambar-gambar Pareto, Alfredo Pareto tuh, terus gambar Ibnu Rushd, gambar yang lain. Orang gak ada kerjaan, jualan donat jam 9 udah saya tarik kan. Nah, jadi habis narik gerobak ke rumah jam 9 pagi terus saya jalan ke danau biasanya 10 menit di danau yang sekarang namanya Danau Wisata Pamekarsari itu, bikin vlog di sana sambil ini. Gak jelas. Terus akhirnya video yang kedua itu yang saya kasih judul saya kasih judul Rocky Gerung masuk Islam semesta berguncang. 4 hari kemudian tanggal 1, 2, 3, 4 Januari 2019 sudah ganti tahun nih. Anak saya heboh lagi, Pak, video Bapak viral lagi. Saya ditulis sama Tribun News, saya lihat dalam 4 hari yang nonton berapa itu 200.000. Terus subscribernya juga loncat dari 2.000 subscriber sejak video pertama Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, menjadi video yang kedua itu menjadi dari 2.000 loncat ke 24.000 subscriber. Jadi setiap hari ada penambahan hampir 6.000 subscriber baru. Heboh semuanya. Ya heboh di komentar-komentar itu pada berantem itu, bukan tukang donat tuh katanya. Masa tukang donat ngomongin gitu. Ada yang bilang, iya dia tukang donat tuh beneran tuh ada gerobaknya. Ya saya akhirnya tetap jualan donat lagi setiap jam 6 sampai jam 9 gitu. Terus setelah gerobak donat ditarik ke rumah, saya jalan lagi ke danau 7 hektar yang saya aku sebagai kantor saya yang terluas di semesta itu. Ya singkat cerita akhirnya diurus Google AdSense-nya. Ya, singkat cerita, Pak, ini kata anak saya nggak bisa masuk uangnya. Kenapa? Kurang dari $100 katanya. Ya kurang dari $100. Oh ya, itu dirapel besoknya, itu bulan berikutnya saya lihat di rekening BCA, kan bukanya pakai BCA waktu itu. 2,6 juta rupiah gaji pertama yang bisa ditransfer masuk ke rekening pribadi. Tentu aja saya alhamdulillah bersyukur ya. Karena kalau jual donat itu kan donatnya harga 1.000. Kalau sampai mencapai 2.600.000 saya harus menjual donat 2.600 biji. Nah, padahal setiap hari donat saya paling 70 lakunya kan. 70.000 ini dapat duit
2,6 juta, luar biasa. Akhirnya makin rupanya ada hope ya, ada harapan YouTube itu bisa jadi profit center toh, jadi sumber penghasilan toh. Akhirnya bulan kedua karena waktu itu panas tentang ini, Prabowo, kalau tidak salah Prabowo ya sedang bertarung itu dengan Jokowi. Saya membahas tentang Prabowo sampai 80 video ya. Kalau Rocky Gerung tuh saya bahas sampai 50 kalau nggak salah, 50 atau 30 video. Supaya ngomongin orang dua itu aja. Bulan ketiga duit saya dapat 21.500.000. Waduh, enak juga jadi YouTuber. Terus bulan keempat 19,5 juta. Bulan kelima kalau nggak salah dapat 9 juta. Waduh, enak ini. Bisa mengumumkan gagasan-gagasan sederhana hanya lewat ini ya, HP ya. Dan ide-ide tersebar cepat. Ada yang dari Boston, ada yang dari Melbourne, Darwin. Yang lihat itu, yang komentar ada yang dari Afrika tuh, dari kota apa, Senegal apa. Ada yang dari Mekah, Madinah, Korea, yang luar ya. Ada yang dari Perancis, ada dari London. Hebat juga YouTube ya. Tentu dari kota-kota di seluruh Indonesia ada, dari Ciamis, dari Pasuruan, dari mana-mana, Lombok. Wah, dari kota-kota Cimahi, kota-kota kecil. Muara Enim Palembang, Masya Allah. Jadi akhirnya sampai sekarang sudah 4 tahun menjadi YouTuber, saya tetap jualan. Jualan mie ayam. Jualan mie ayam dan kemudian alhamdulillah sedang membangun masjid ya. Masjidnya 6 syuhada di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta Bogor, 120 meter sudah saya terima di KUA sebagai nazir dan sudah kita bangun ya. Tinggal ngecor lantai 2. Silakan kalau mau meneruskan ya, perlu 50 juta untuk ngecor di dak itu, di dak. Lebarnya di atas tuh lantai 2 13 meter kali berapa itu, 7,5 meter ya. Tanahnya memang nggak terlalu lebar ya. Jadi insya Allah itu 2 lantai. Jadi untuk mengecor pertama perlu didak itu setebal, dicor setebal 10 cm, perlu 100 atau 200 besi 13 ulir gitu ya. Sama nanti ada bondeknya dan sekitar 50 juta baru bisa dicor. Dianyam dulu dengan besi-besi itu dan kita harus beli pasir. Oh ya, semennya sudah punya ya. Sisa 100 sak dari Pak Ihsan Tholib ya, yang dengan timnya itu membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu kawan baik saya dari Radio Silaturahim mengirimkan 200 sak satu truk itu dan sudah kita pakai separuhnya untuk ngecor tahap pertama ya dan melester. Silakan kalau yang mau infak untuk membangun masjid 6 syuhada, nomor rekeningnya BSI ya, 1012 656781. Saya ulangi ya, Bank Syariah Indonesia 1012 656781. Silahkan ya, dengan motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, rawahu Muslim. Allah pasti membangunkan sebuah rumah yang semisal dengan masjid yang dibangun itu di surga ya. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah, hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, kata Rasulullah, banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Silahkan ya, berlomba-lomba ditransfer ke BSI 1012656781 untuk membangun masjid 6 syuhada. Satu nama yang saya ambil dari terbunuhnya 6 pemuda pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 dan mereka menjadi syahid, dibunuh oleh oknum polisi yang jahat dari kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya.
yang saat itu Kapoldanya sampai sekarang adalah Fadil Imran, dan mungkin mereka dikejar dalam perjalanan menuju dakwah itu, menuju Kerawang itu, rombongan Habib Rizik. Mungkin yang sasaran pembunuhan mungkin adalah Habib Rizik, tapi berhasil dihalang-halangi oleh anak-anak muda di bawah 30 tahun pengawal Habib Rizik yang gagah berani, tapi akhirnya mereka dibunuh, dibagi, dikirimkan 19 peluru untuk 6 mayat syuhada itu. Ya, kita doakan mereka menjadi penduduk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan 6 syuhada itu saya jadikan masjid, nama masjid yang dimulai dibangun pada tanggal 2 Agustus 2021. Tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan Anies Baswedan sebenarnya, ya kan? Tapi itulah ya, satu usaha untuk membangun masjid, mengabadikan tonggak perjuangan dakwah yang besar ya. 6 syuhada itu tidak lama setelah Habib Rizik itu tidak boleh pulang, diisolasi secara politik ya di Mekah selama 3 tahun 7 bulan. Dengan usahanya sendiri, Habib Rizik dan rombongan pesawatnya berhasil menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November 2020 dan 7 Desember pembantaian di kilometer 50 itu terjadi sebelum genap 1 bulan. Luar biasa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan terhadap 6 anak muda itu? Mereka bukan koruptor, bukan bandar narkoba, tapi mereka adalah pengawal terbaik Habib Rizik Syihab dalam perjalanan yang legal, perjalanan dakwah menuju satu titik pengajian di rumah salah satu keluarga Habib Rizik di Karawang. Siapa yang bertanggung jawab itu? Pembunuhan itu. Kedatangan Habib Rizik Syihab secara mengejutkan di hari pertama Anies Baswedan tiba di Petamburan sebagai pejabat publik. Tak satu pun pejabat publik dari pemerintah yang berani dan mau menemui Habib Rizik kecuali Anies Baswedan. Bahwa kemudian ada Fadlizon, tentu dia dikenal sebagai tokoh oposisi, tapi Gubernur Anies Baswedan adalah gubernur ya, yang jabatannya tentu sangat mentereng, tapi dia menyalami, bersilaturahmi kepada Habib Rizik Syihab yang baru saja tiba 3 tahun 7 bulan itu dia diisolasi, tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah, meskipun Habib Rizik itu sudah berjumpa di Jeddah di sebuah hotel dengan Tito Karnavian sebagai Kapolri kalau tidak salah, dan berjumpa dengan Budi Gunawan sebagai ketua atau kepala Badan Intelijen Negara. Mungkin terjadi negosiasi yang gagal sehingga Habib Rizik tetap tidak bisa pulang. Setelah kita harus tahu pada satu saat mungkin Habib Rizik akan menuliskan ya perjumpaan dengan Budi Gunawan dan Tito Karnavian itu adalah satu episode yang penting dalam sejarah politik Indonesia modern yang tidak berhasil membawa Habib Rizik kembali ke Indonesia, tapi tetap diisolasi dan tidak bisa pulang dan tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah, kecuali menurut Habib Rizik atas usaha dia dan koleganya sendiri. Satu tragedi, satu ironi seorang warga negara Indonesia tidak bisa pulang ke negerinya sendiri. Dan kekurangan harta itu tidak mengurangi proses-proses kreatif membuka peluang-peluang baru. Kemudian dengan YouTube itu ya, saya tidak satu pun membahas tentang Anies Baswedan ya, kecuali Rocky Gerung dan Prabowo. Anies Baswedan biasa saja, tidak menarik perhatian saya di awal-awal saya menjadi YouTuber tahun 2019 dan 2020.
tak satu pun video tentang Anies Baswedan kecuali kemarin ya. Itu video tentang Anies Baswedan sudah saya buat sekitar 150 video ya, selama 2020 ini ya. Tapi tampaknya akan semakin menarik perjalanan kita karena orang sudah membayangkan, mengimajinasikan 2 tahun dari sekarang Anies Baswedan akan menjadi presiden dan pemimpin bangsa Indonesia sebagai RI 1. Insya Allah kita doakan ya. Tapi tentu musuh-musuh politik Anies Baswedan juga tidak tidur. Dia akan menjerat terutama dengan Formula E dan istilah-istilah yang juga tidak kita bisa sebutkan di sini ya. Jadi nanti kita bayangkan polarisasi itu akan hilang ketika Anies Baswedan yang menjadi pemimpin. Insya Allah tidak ada lagi kita bayangkan orang yang merasa paling NKRI, paling Pancasila, dan tidak lagi ada istilah-istilah intoleran, khilafah, radikal. Satu proyek yang besar ya untuk mengawetkan kekuasaan dan menekan yang lain, dan pesanan dari oligarki itu adalah satu istilah-istilah, satu narasi-narasi dengan tim basernya yang dibayar itu. Nanti insya Allah relawan-relawan Anies juga tidak akan berubah, tidak akan melakukan transformasi menjadi buzzer-buzzer dari Anies. Saya yakin Anies akan menghilangkan buzzer-buzzer itu di sekelilingnya, dan dia tidak akan pernah membayar buzzer-buzzer itu untuk mengukuhkan kekuasaannya sebagai presiden tahun 2024. Jadi politik identitas itu akan hilang ya. Istilah-istilah yang diciptakan oleh orang-orang yang jahat itu akan hilang dan dikukuhkan oleh para surveyor bayaran ya, lembaga-lembaga survei yang kehilangan perspektif itu. Insya Allah nanti akan hilang dan kita akan semacam menjadikan Anies macam istilah kerennya itu sebagai anti tesa dari Jokowi. Ya tentu saja ya, pergaulan di fora internasional itu akan lebih berwibawa. Tentu dia akan menghadiri sidang-sidang umum PBB secara rutin. Tentu Anies Baswedan kita bayangkan bisa melakukan satu duel ya untuk kepentingan bangsa saat menghadapi kepala negara atau kepentingan politik. Dia akan selalu berpihak kepada rakyat sebagaimana dia tunjukkan ya, selama dia 5 tahun jadi gubernur. Dia tidak pernah mengirimkan pernyataan, tapi dia mengirimkan kenyataan. Rumah dengan skema 0%. Dan ini rumah akuarium Kampung Gembrong. Betul-betul rumah itu satu basic need ya. Yang itu tampaknya kita pesan moga-moga dia akan memperhatikan program perumahan secara nasional, bagaimana skema pembayarannya itu DP-nya 0 rupiah. Mungkin itu betul-betul akan membantu rakyat Indonesia yang tidak punya rumah, sebagaimana perhitungan ahli statistik Natalius Pigai mengatakan sarjana di Indonesia umur 23 tahun, dia pasti tidak punya rumah. Dan ini tampaknya harus diselesaikan oleh Anies. Tampak kaum milenial yang hampir 56% itu usia produktif, kira-kira umur 15 sampai 40. Itu betul-betul punya rumah di usia muda. Dan mereka memiliki pekerjaan, 8 pekerjaan akan terbuka. Bukan untuk orang asing. Mungkin slogan-slogan membuka lapangan pekerjaan itu tidak terjadi. Tapi Anies langsung mengirimkan kenyataan mudahnya mendapatkan pekerjaan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun ke depan. Dan setelah kepemimpinan dia sebagai Presiden RI, mungkin dengan izin Allah dia menjadi Sekjen PBB. Kualifikasi untuk Sekjen PBB tentu dia akan
akan masuk dalam kualifikasi itu setelah dia menatahkan track record jejak-jejak prestasinya di tingkat gubernur DKI yang masyarakatnya sangat plural itu dengan kepentingan yang sangat tajam berbeda-beda, dan kemudian menatahkan rekam jejaknya pada level Indonesia yang lebih luas yang mencangkup 273 juta orang dengan komposisi 0 atau 15 umur 15 sampai 64 tahun usia produktif itu ada sekitar 191 juta orang. Jadi bonus demografi itu sangat besar, dan itulah memerlukan rumah dan juga memerlukan lapangan pekerjaan. Sementara kesehatan mungkin sudah diselesaikan ya, bukan oleh Pak Jokowi tapi oleh SBY di akhir kekuasaannya. Dia menandatangani 2 warisan penting, yaitu Undang-Undang Desa, setiap desa mendapatkan 1 sampai 1,5 miliar setahun, dan Undang-Undang BPJS sehingga orang bisa mudah, ya orang yang nggak punya uang bisa mudah masuk rumah sakit ya, dengan sistem BPJS. Sementara warisan peninggalan Pak Jokowi yang harus dirubah adalah Undang-Undang Omnibus Law. Kemarin saya mendapatkan keluhan dari pimpinan proyek Masjid 6 Syuhada Pak Sunarto, gara-gara undang Omnibus Law kalau saya pensiun itu turun drastis jumlahnya. Kata dia, hitungannya sudah beda katanya sejak undang-undang diterapkan. Pokoknya dia bilang, wah dia mengeluh ya dengan undang-undang Omnibus Law katanya. Dan itu sudah lama diprotes oleh di berbagai kota dengan menelan korban sekian ya, dan luka-luka sekian, tapi Pak Jokowi tetap menandatangani warisan Undang-Undang Omnibus Law yang tidak memihak rakyat. Berbeda dengan SBY yang memihak rakyat ya, dengan menandatangani Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Desa. Sementara Pak Jokowi justru menandatangani Undang-Undang pelemahan KPK dan membiarkan Firly Bahuri yang sudah ditetapkan di KPK sebelumnya sebagai orang atau direktur yang melakukan pelanggaran etik berat, tapi oleh DPR diloloskan menjadi ketua KPK, Komisi Pemberantasan KPK. Nah ini semuanya saya lihat dari terjadi di masa Anies Baswedan sebagai gubernur, terjadi pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam. Di saat Anies gubernur DKI terjadi pembubaran HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, pembubaran Front Pembela Islam, korupsi di mana-mana, orang masuk penjara begitu banyak, tokoh-tokoh civil society dan lain-lain. Tapi kontras selalu diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia, dan kita bersyukur dalam 5 tahun kepemimpinan Anies justru ya, memberikan kabar baik, satu tangga-tangga kemajuan yang akan berujung atau diteruskan pada tangga-tangga pada kepemimpinan nasional berikutnya. Semoga ya, semoga. Dan entah saya masih ada umur atau tidak ketika Anies Baswedan itu menjadi presiden RI, dan mungkin selama 2 tahun kepemimpinannya menjadi presiden RI, mungkin disitulah masa keemasan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan seorang presiden yang amanah, yang setara, yang mementingkan keadilan, mementingkan rakyat, berpihak pada rakyat, karena dia berpegang pada ucapan Rasulullah, la tunsuruna bidu'afaikum, kamu pasti ditolong oleh Allah, kamu pasti dimenangkan oleh Allah, bidu'afaikum, kalau kamu berpihak pada orang-orang yang du'afa di antara kamu. Dan itu ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Dia tidak memihak penguasa, dia tidak memihak pengusaha, tapi dia memihak orang banyak, rakyat yang perlu diberikan ruang-ruang yang lebih setara untuk mereka berjuang menghadapi kehidupan modern. Dan entah apakah Anies Baswedan berhasil mewujudkan sejarah, mengukirkan sejarah emas sehingga Indonesia memiliki satu fase masa keemasan 10 tahun di bawah
kepemimpinan Anies Baswedan. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.